Halo teman-teman semuanya, saya Andrew Leonard Tambunan, mahasiswa Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan, akan melakukan review jurnal nasional dan jurnal internasional. Oke, yang pertama kita akan mereview jurnal nasional. Yang pertama judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap. Ini adalah contoh jurnal yang telah saya print yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap. Yang kedua bisa kita lihat dari nama penulisnya, yaitu Reva Meiliana dan Mas Ayu Febrianti. Nah, berdasarkan jurnal yang telah di print, nama penulis dapat dilihat di bawah judul jurnal, yaitu Reva Meiliana dan Mas Ayu Febrianti. Nah, yang ketiga ada institusi asal. Di sini saya menuliskan Fakultas Ekonomi IIB Dharma Jaya Lampung. Nah, berdasarkan jurnal yang telah di-print, nama institusi asal dapat dilihat di bawah nama penulis, yaitu Fakultas Ekonomi IIB Dharma Jaya Lampung. Nah, kemudian selanjutnya ada sumber jurnal, yaitu di sini adalah Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 10 nomor 2 September 2019 halaman 71 sampai 98. Nah, berdasarkan jurnal yang telah di-print, sumber jurnal dapat dilihat dari di bagian atas jurnal yang ada, yaitu Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 10 nomor 2 September 2019 halaman 71 sampai 98. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ringkasan abstrak. Di sini saya menuliskan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor terhadap aset tetap revaluasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah leverage, arus kas operasi, ukuran perusahaan, struktur aset, perusahaan yang sedang tumbuh, IOS, kontrol kepemilikan, merger, akuisisi, dan tetap revaluasi aset. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purpose sampling untuk menentukan 84 perusahaan sampel dengan 168 pengalaman. Nah, berdasarkan jurnal yang telah di-print, abstrak dapat dilihat di bawah bagian institusi asal, yaitu di bagian abstrak. Di sini abstraknya adalah bahasa Inggris, namun setelah saya review, abstraknya saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ada yang disebut dengan konsep pemikiran. Nah, di sini saya menuliskan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh leverage, arus kas, ukuran perusahaan, struktur aset, pertumbuhan perusahaan, IOS, ownership control, merger, dan akuisisi terhadap revaluasi aset. Nah, di sini terdapat di bagian metode penelitian. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan metodologi yang digunakan. Setelah saya review berdasarkan jurnal yang telah saya review, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode pengamatan pada tahun 2014 sampai 2015. Sedangkan sampel yang di dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2014 sampai 2015 yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan data sekunder dari BEI yang dapat diakses dari www.idx.co.id. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan ringkasan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage, arus kas operasi, ukuran perusahaan, struktur aset, pertumbuhan perusahaan, kontrol kepemilikan tidak berpengaruh terhadap penelitian kembali aktiva tetap, sedangkan penggabungan variabel dan akuisisi mempengaruhi revaluasi aset tetap. Nah, bagian ini dapat dilihat di bagian abstrak. Lalu kemudian ada yang disebut dengan ringkasan pembahasan hasil penelitian. Nah, di bagian ini
terdapat pada bagian bab 4, yaitu hasil penelitian, yang menyebutkan hasil-hasil dari hipotesis-hipotesis yang ada, mulai dari hipotesis pertama sampai hipotesis ke-8. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, pada kelebihan pertama adalah metode yang digunakan dalam penelitian tersebut dijelaskan secara rinci dan detail. Hal ini dapat dilihat dari jurnal yang telah diprint, yaitu pada bagian metodologi penelitian, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode pada tahun 2014 sampai 2015, sedangkan sampel di dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2014 sampai 2015 yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan data sekunder dari BEI yang dapat diakses dari www.idx.co.id. Prosedur pengumpulan data adalah studi dokumentasi berdasarkan kriteria diperoleh sampel sebanyak 84 perusahaan. Nah, kelebihan kedua adalah bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sekarang ke bagian kekurangan. Bagian pertama, yaitu jurnal atau penelitian terdahulu yang digunakan masih terlalu sedikit sehingga masih diragukan untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswa yang ingin membuat jurnal. Nah, penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk membuat jurnal tersebut semakin bagus. Adapun di bagian kedua, penulis tidak memaparkan fenomena pada latar belakang, sehingga alasan yang dilakukan penelitian tidak tajam. Adapun fenomena berfungsi untuk menajamkan penelitian agar penelitian ini memiliki tujuan yang telah ditentukan. Pada kekurangan di bagian ketiga, dimensi pertanyaan dalam kuesioner penelitian yang digunakan masih terlalu sedikit, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dimensi pertanyaan yang ada. Nah, pertanyaan ini dimaksudkan untuk menambah data-data yang telah didapatkan dari penelitian yang terdahulunya. Untuk saran yang pertama, yaitu untuk fenomena pada penelitian ini memaparkan masalah yang terjadi pada daerah yang teliti. Nah, untuk memaparkan masalah terjadi pada daerah yang teliti dapat digunakan untuk mencari fenomena agar penelitian ini semakin menjadi baik. Nah, setelah kita mereview jurnal nasional, sekarang kita akan mereview jurnal internasional. Di sini judul jurnal adalah Determinants of Fixed Asset Revaluation Decision and its Impact on Market Reaction, a Comparative Study in Indonesia and Singapore. Nah, pada bagian jurnal yang telah diprint, kita dapat lihat judulnya adalah Determinants of Fixed Asset Revaluation Decision and its Impact on Market Reaction, a Comparative Study in Indonesia and Singapore. Nah, pada bagian review yang kedua adalah nama penulis. Di jurnal ini adalah Ernie Suryandari, Fatmaningrum, dan Satrio Kusumo Yudanto. Nah, pada bagian jurnal yang telah diprint, nama penulis dapat dilihat di bawah bagian judul jurnal, yaitu pada bagian Ernie Suryandari, Fatmaningrum, dan Satrio Kusumo Yudanto. Pada bagian review yang ketiga yaitu institusi asal, yaitu Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY Indonesia. Pada bagian jurnal yang telah diprint, institusi asal dapat dilihat di bagian affiliation, yaitu Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY Indonesia. Pada bagian keempat, mereview adalah sumber jurnal, yaitu terdapat dari
http://journal.umy.ac.id index.phi_ai. Sumber jurnal dapat dilihat pada bagian jurnal yang telah di-print di bagian di bawah afiliasi, yaitu http://journal.umy.ac.id_index.php_ai. Kemudian review jurnal internasional yang kelima adalah ringkasan abstrak. Di sini saya menuliskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, leverage, penurunan arus kas dari operasi, dan dampaknya terhadap reaksi pasar. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Indonesia dan Singapura pada periode 2015 sampai 2016. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Total 228 perusahaan manufaktur di Indonesia dan 255 di Singapura digunakan sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan regresi logistik dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, aset tetap, dan leverage mempengaruhi kebijakan revaluasi di Indonesia, sedangkan likuiditas dan penurunan arus kas dari operasi tidak mempengaruhi kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia. Pada bagian jurnal yang telah di-print, ringkasan abstrak dapat dilihat di bagian abstrak yang terdapat di bawah nama penulis. Nah, pada jurnal yang ada di jurnal yang telah di-print, abstrak berada tepat pada, yaitu di bawah nama penulis, yaitu pada bagian ini. Pada bagian ini abstraknya itu yaitu berbahasa Inggris karena jurnal tersebut adalah jurnal internasional. Kemudian review yang selanjutnya adalah konsep pemikiran. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin menyelidiki apakah penggunaan revaluasi aset tetap mempengaruhi reaksi pasar. Apakah yang membuat penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya adalah bahwa penelitian ini adalah studi perbandingan yang membandingkan perusahaan manufaktur di Indonesia dan Singapura. Konsep pemikiran pada jurnal ini dapat dilihat dari metodologi penelitian, yaitu yang meneliti atau membandingkan perusahaan manufaktur di Indonesia dan Singapura. Kemudian review yang selanjutnya adalah metodologi yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI dan Bursa Efek Singapura. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI dan Bursa Efek Singapura dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura, dan juga dari situs web keuangan Yahoo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal terdapat pada bagian bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Nah, review selanjutnya adalah ringkasan hasil penelitian yang terdapat pada jurnal yang telah di-print berada pada bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, aset tetap, dan leverage mempengaruhi kebijakan revaluasi di Indonesia, sedangkan likuiditas dan penurunan arus kas operasi tidak mempengaruhi kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia. Berbeda dengan apa yang terjadi di Singapura, hasilnya menunjukkan bahwa intensitas dan leverage aset tetap terbukti mempengaruhi kebijakan revaluasi aset tetap, dan ukuran perusahaan, likuiditas, dan penurunan arus kas dari variabel operasi tidak mempengaruhi kebijakan revaluasi aset tetap di Singapura. Selain itu, peneliti ini juga menemukan pengaruh revaluasi aset tetap terhadap reaksi pasar di Indonesia dan Singapura. Akhirnya, peneliti ini juga menemukan perbedaan dalam penerapan kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia dan Singapura.
Review yang selanjutnya adalah ringkasan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini, yang terdapat di jurnal yang telah diprint adalah pada bagian hasil penelitian, yaitu terdapat masing-masing hasil-hasil yang telah dihipotesiskan, yaitu hasil penelitian yang memiliki hipotesis-hipotesis tertentu. Nah, selanjutnya kita akan mereview kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang telah diprint. Yaitu yang pertama, kelebihan, yaitu peneliti menjelaskan teori yang ada dalam jurnal secara rinci. Nah, penjelasan teori yang ada dalam jurnal secara rinci akan memberikan pengetahuan yang lebih terhadap pembaca dalam penelitian tersebut. Nah, kelebihan yang kedua adalah peneliti banyak menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh peneliti selanjutnya ketika ingin membuat jurnal. Nah, pentingnya penelitian terdahulu adalah acuan bagi peneliti yang akan membuat penelitiannya agar penelitian tersebut menjadi baik. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, jurnal tersebut juga mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak dijelaskan oleh peneliti sehingga membuat pembaca bertanya-tanya mengenai metode penelitian yang digunakan. Nah, pentingnya metode penelitian yang harus dijelaskan adalah untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai apakah metode penelitian tersebut baik atau tidak. Kekurangan yang kedua adalah objek penelitian terlalu sempit. Nah, objek penelitian yang terlalu sempit mengakibatkan penelitian tersebut tidak dapat dilihat secara luas. Saran untuk jurnal tersebut adalah peneliti seharusnya diharapkan untuk memperluas variabel-variabel. Nah, untuk memperluas variabel-variabel tersebut, peneliti harus mencari variabel yang cocok dengan penelitian tersebut. Saran yang kedua adalah fenomena yang dapat dijadikan acuan agar dicantumkan. Dan saran yang ketiga adalah seharusnya penulis lebih memaparkan keseluruhan mengenai metode dan uji analisis yang digunakan sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh para pembaca atau peneliti selanjutnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman oleh pembaca atau peneliti selanjutnya, menggunakan metode yang lebih memaparkan keseluruhan mengenai metode dan uji analisis yang akan digunakan. Nah, begitulah review yang telah saya buat, yaitu review jurnal nasional dan jurnal internasional. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan informasi dari apa yang telah saya buat.